Selamat siang, perkenalkan nama saya Nada Nisina Laras. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan terkait dalam etika bisnis. Tapi sebelum saya membahas tentang pelanggaran etika bisnis, kalian tahu tentang etika bisnis? Tentunya kita harus tahu apa sih etika bisnis itu. Nah, seperti yang kita tahu, dalam menjalankan sebuah usaha, penting untuk memiliki etika bisnis. Dalam dunia bisnis, etika adalah hal yang sangat diperlukan untuk membantu, mengelola, dan menjalankan bisnis tersebut. Etika baik membantu bisnis lebih mudah berkembang. Etika bisnis adalah cara untuk menjalankan bisnis itu, mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan masyarakat. Etika dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Penting sebenarnya untuk para pelaku bisnis untuk memiliki etika bisnis dalam menjalankan sebuah usaha bisnis. Nah, etika bisnis yang baik akan membuat relasi yang baik juga dengan konsumen. Salah satu hal yang termasuk etika bisnis adalah periklanan. Periklanan sendiri memang bagian yang tidak bisa dipisahkan dari dunia bisnis, karena iklan merupakan strategi yang digunakan agar mendekatkan produk yang dijual kepada konsumen. Namun, banyak sekali produk iklan yang kini beredar di masyarakat yang melanggar etika bisnis. Nah, berikut adalah salah satu contoh dari pelanggaran etika bisnis. Ini dia. Kami Wawon Cup. Bukan ini yang dari Thailand. Sawadee-krap. Ini yang dari Thailand. Thai Milk Coffee, Beneran bikin semangat. Thai Milk Tea, Beneran bikin nagih. Dan yang paling baru, Thai Milk Green Tea. beneran bikin santai. Enak banget, cobain semuanya. Ichitan. Iklan belakangan ini sering tidak memperhatikan etika periklanan. Seringkali memunculkan iklan yang tidak layak dan tidak pantas untuk diiklankan. Contohnya menggunakan kata-kata superlatif, adegan bermesraan, maupun menggunakan visual yang kurang sopan. Dengan berbagai macam iklan, salah satunya iklan digital juga melanggar etika periklanan. Maka dari itu, Asosiasi Profesi Bisnis Iklan seperti Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia segera menyusun kode etik yang menjadi pegangan untuk melaksanakan bisnis iklan secara jujur dan manusiawi, sehingga tak sampai melanggar etika dan merugikan masyarakat. Asosiasi inilah yang nantinya memonitor praktik bisnis iklan dan memberi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerugian yang ditimbulkannya. Nah, mungkin kalian tadi sudah melihat salah satu tayangan iklan yang melanggar etika bisnis. Ya, Ichitan. Ichitan merupakan produk baru teh kemasan asal Thailand yang memiliki berbagai varian rasa. Dalam meningkatkan penjualannya, di Indonesia, Ichitan mengadakan program Mendadak Jutawan. Mendadak Jutawan merupakan program untuk meningkatkan penjualan dengan mengadakan program Mendadak Jutawan. Dengan program dan memberikan insentif atau hadiah kepada konsumen, Ichitan mampu menarik para konsumen di Indonesia untuk membeli produknya. Mungkin ketika kalian sudah melihat tayangan iklan tadi, memang iklan tersebut tidak ada pelanggarannya. Padahal setelah kita telaah, iklan tersebut memiliki pelanggaran etika bisnis. Iklan Ichitan itu pertama kali ditayangkan pada tanggal 3 Maret 2020 di salah satu program acara televisi. Iklan tersebut menyatakan bahwa minuman ini adalah satu-satunya yang asli dari Thailand. Maka dari itu, itulah salah satu kesalahan dari iklan tersebut. Penayangan iklan ini terdapat kata-kata superlatif bahwa Thai Milk Tea ini satu-satunya yang asli dari Thailand. Iklan ini melanggar karena menggunakan kata-kata satu-satunya.
Iklan ini menggunakan kata nomor 1 yang merupakan salah satu ketentuan yang melanggar tata krama dalam periklanan. Iklan ini juga menyebutkan nomor 1 tanpa disertai bukti dan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik yang perlihatkan pada saat penayangan iklan. Sebenarnya, dalam Etika Pariwara Indonesia telah mengatur dalam bab 3A nomor 1 pasal 123 yang mengatakan bahwa iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti paling, nomor 1, top, atau kata-kata berlawanan dan atau bermakna sama tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Lebih jauh, ketentuan EPI menyebutkan bahwa penggunaan kata 100% murni, asli untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, dan tingkat mutu juga sebagainya harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Maka dari itu, dalam hal periklanan memang berhubungan juga dengan prinsip-prinsip etika bisnis, di mana ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan juga prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan. Selain kita memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis, kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip moral yang harus diperhatikan dalam iklan, di mana ada prinsip kejujuran, prinsip martabat manusia yang memiliki pribadi yang baik, serta iklan dan tanggung jawab sosial. Dengan banyaknya periklanan yang tidak sesuai dengan etika bisnis, maka Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia memberikan informasi mengenai hak, peraturan, dan kewajiban konsumen dalam mengkonsumsi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, disingkat YLKI, adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya. Pada awalnya, YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengkonsumsi produk luar negeri. Terdorong oleh keinginan agar produk dalam negeri mendapat tempat di hati masyarakat, maka para pendiri YLKI menyelenggarakan aksi promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri. Bisa kita lihat juga, ternyata etika memiliki beberapa sifat dasar yang berlaku universal, yaitu punya nilai moral, nilai sosial, bersifat relatif, buatan manusia, melestarikan tujuan bersama. Dan juga bisa kita lihat, ternyata ada ciri-ciri iklan yang baik, yang dimana harus etis, berkaitan dengan kepantasan, ada estetis, berkaitan dengan kelayakan, dan juga artistik, bernilai seni sehingga mengundang daya tarik khalayak. Jadi, pembelajaran yang bisa kita ambil dari pelanggaran etika bisnis dalam dunia iklan adalah ternyata iklan itu salah satu proses bisnis yang dimana kita harus mematuhi hukum dan sesuai moral. Etika yang baik dalam periklanan sesuai dengan aturan hukum. Contohnya, mematuhi segala regulasi yang ada seperti yang diatur dalam Etika Pariwara Indonesia. Sebagai masyarakat, kita harus memahami regulasi mengenai periklanan, apakah sudah sesuai hukum yang berlaku atau belum, maupun sudah sesuai moralkah iklan yang ada. Masyarakat harus proaktif untuk melaporkan setiap pelanggaran yang ada sehingga terjadi check and balance.
Sekian pembahasan dari saya mengenai materi pelanggaran etika bisnis dalam iklan. Semoga bermanfaat dan kalian lebih memahami tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam etika bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.